Sobat sekalian, selamat pagi. Saat ini saya sedang di Gunung Masigit, puncak paling tinggi di wilayah Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Pada pagi hari ini saya bersama teman-teman yang lain dari komunitas wanita Rotan Ulin terus KUT Adventure. Saat ini juga saya ditemani oleh sesepuh dari Adventure, yaitu Mang Dadan, biasa dipanggil Mang Endan oleh teman-temannya. Mang Endan ini pelaku dari pendakian berbagai gunung. Kita coba ngobrol dengan Mang Endan urusan mendaki gunung. Sejak kapan Mang Endan naik gunung teh? Kalau yang jelas ingat itu dari tahun 93, semenjak para pendiri pendakian dulu kan pendakian biasa masih alami, sejak dari Pak Emin yang ada di Timega. Berarti udah hampir 20 tahun ya Mang ya? Ya udah lebih. Sudah berapa gunung yang didaki? Pertama adalah Gunung Masigit. Berarti kadieunya. Pertama Gunung Masigit, kedua mah meureun saterusna nama Gunung Gede sampai alhamdulillah di tahun-tahun dari 2010 sampai 2020 hampir 19 gunung yang didaki. Di berapa provinsi itu Mang dan gunung-gunung itu yang Mang dan daki? Sumatera, Pernah Sumatera ya. Gunung Tambora yang ada di Lombok, ya. Terus masuk Gunung Rinjani, alhamdulillah itu sebelum Covid lah. Terus yang ada di Jawa Barat, hampir semua gunung yang ada di Jawa Barat alhamdulillah sudah kita daki. Jawa Tengah itu Merbabu, Merapi, Luar biasa. Sindoro, Sumbing, dan Gunung Selamet yang tertinggi di Jawa Tengah udah kita daki. Malahan yang di Jawa Timur, Semeru, alhamdulillah itu sudah, alhamdulillah sudah kita daki lah. Eta naik gunung teh Mang Dan hobi atau naon itu teh? Jadi Resep atau kumaha? pertama resep ulin Atau geus teu rame di alam dunia jadi naik ke gunung. pikir bahwa sebenarnya itu gunung ya, lamun ku urang dipikir kecibasan jangkungna jeung gedena, tah eta ku Allah diciptakeun teh teu pira kur diciptakeun. Ya. Tapi anu sakitu megah jeung gedena Allah nyiptakeun komo mun dijieun gitu. Makanya dirinya orang kudu berpikir, kudu tapakur, kudu bersyukur bahwa Allah menciptakeun teh sakadatnya teh bisa terjadi begitu. Pokokna mah lamun urang boga hayang nanon oge, insyaallah ku Allah bakal dijadikeun. Cak-cakan eta gunung anu sakitu gedena ku Allah mah teu kira ya diciptakeun eta. Jadi hartina urang kudu yakin karena ayana Allah yang nyiptakeun ieu bumi jeung langitna. Jadi bisa ningkatkeun keimanan, keyakinan luar biasana ciptaan Gusti, berarti betapa mahana anu nyiptakeunana. Dan tadi kata Mang Dadan, dengan kita naik gunung teh sing nambah keimanan jeung keyakinan urang ka Allah Gusti anu Maha Kawasa. Nah ini Mang Dan, sudah berapa kali Mang Dan naik Gunung Masigit? Kalau Gunung Masigit geus teu kahitung. Dari tahun 93 aja. Dari 93. Kadang-kadang seminggu 2 kali kalau dulu tuh. Menurut informasi, kenapa ini tadi disebut Gunung Masigit Mang Dan? Nah, manangkali ada aya riwayat asal usul. Asal usulna kalaresan ya. Da urang-urang Gunung Masigit urang Sunda ya.
jadi seperada ngatok lain bahasa KKN. Bahasa KKN. KKN Bioskop. Jadi beh dia nak kan ai baheula mah rada tabu naik gunung teh. Boro-boro naik gunung. Naik pasir oge sok rada hariwan jeung sieun. Sabab sok aya araneh lamun urang ngucap ti Pararugu. Iya. Pongri datang ke Gunung Masigit pernah. Abdi jeung rekan kami anu di Cimega. Pernah hayang naik ke Gunung Masigit kan ente. Berangkat jam 8 di Cicadas. Dugi ka dia jam sabara jam genap hampir Isya. Wah, iya Pati isuk nyampe sore. Lebih dari sore maghrib kan gitu. Lebih udah maghrib malam lah, maghrib Menjelang poek petang, gitu. menjelang malam. Perasaan itu nggak nyampe-nyampe gitu. Nah, akibat dari kesombongan kita karena diantara nama sombong lah takabur itu. Jadi menganggap remeh bahwa gunung itu tidak ada apa-apanya. Nah, itu timbul ada keanehan. Akhirnya paginya bercerita sama warga sekitar, termasuk orang Cilimus, Cimega, Ciakar dan Cibungur, maka ulah sombong, ulah sompral lah cenah gitu. Ke gunung teh, sabab di gunung teh loba penghuni anu teh kanil ulah. Kalau resana harita aya Mama Haji Dudun urang Cibungur, ya. Haji Dudun Cibungur ramana Pak Abdul Muhaimin, ya rekana Mama Rijal Cicadas. Jadi gunung teh hiji tempat anu disakralkeun. Ngan ku urang memberi mal kapahami ku barudak mah ngan insyaallah suatu saat bakal kapahami. Dan sababna da eta gunung dugi ka cerita zaman Rasulullah mah dituna gunung teh dihijieun tempat sejarah meditasi lah biasa seperti itu atau tafakur. Menang ilapat atau wahyu teh di gunung. Malahan di bumi teh dititah ka gunung heula. Nyaeta ulang di zaman Rasulullah mah ka guha Hiro anu aya di Jabal Nur. Kan Jabal teh urang gunung gitu. Nah di sini, nah dituluti ku bangsa urang, anu beh dieuna para ulama, para wali. Nah, contoh memberikan Gunung Jati, saha memberikan Sesari Pidatullah. Nah, terus di memberikan Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Muria, itu kan pada gunung-gunung di sekitar. Nu di urang meureun naon nya teh Gunung Masigit. Jadi kaitan Gunung Masigit anu aya di Cipongkor itu masih berkaitan langsung dengan para wali yang ada di Jawa Barat, terutama Sesari Pidatullah Cirebon. Karena salah satunya di sini adalah masih keturunan beliau. Kita bahas salah satu keturunan dari beliau yang ada di sini. Contoh Pangeran di atas angin Cijenuk itu keturunan dari Cirebon. Ya. Dia Pangeran di atas angin itu adalah Syekh Muhammad Safi'i bin Syekh Abdul Fatah Cirebon, Banten ya. Syekh Abdul Fatah itu Ki Ageng Tirtayasa namanya. Syekh Abdul Fatah bin Syekh Abdul Ma'ali, Syekh Abdul Ma'ali bin Syekh Abdul Mapahili, Syekh Abdul Mapahili bin Syekh Nasruddin, Syekh Nasruddin bin Syekh Maulana Yusuf, Maulana Yusuf bin Syekh Hasanuddin Banten, Syekh Hasanuddin putra dari Sesari Pidatullah Cirebon. Jadi kalau tadi menyimak apa yang disampaikan oleh Mang Dadan, kenapa dinamakan Gunung Masigit? Jadi tempat ini bagian dari syiar kegiatan dakwah Islam yang dilakukan oleh para pendahulu, para leluhur kita. Masjid kan bahasa Indonesia masjid, jadi tempat pangsujudan, tempat ibadah. Jadi tempat ini salah satunya dinamakan Gunung Masigit mungkin bagian dari kegiatan tafakur, tadabur, tasakur yang dilakukan oleh para pendahulu yang melakukan syiar dakwah Islam di wilayah Kecamatan Cipongkor dan sekitarnya. Mang Dan, dalam konteks menjaga merawat alam lingkungan masuk gunung ini, dan tentu dalam hal naik gunung itu aya kaifiatna Mang Dan, aya tata keramana, aya aturanana. Nah, apa itu Mang Dan yang harus kita tempuh ketika akan naik gunung, tata caranya? Tentu bukan hanya sekadar kita mempersiapkan bekal makanan nungkul, bekal fisik unggul,
Nah ini penting juga mungkin secara spiritual. Ketika kita akan naik gunung teh kudu kumaha tah carana. Jadi tadi dengan berangkatnya kita ada logo atau moto dari tasawuf tersebut, kita harus mensyukuri alam termasuk gunung. Jadi kita datang ke gunung itu ingin mensyukuri ciptaan Allah termasuk gunung tersebut. Ya. Nah, tata krama yang pertama kalau kita belum mengetahui, kan gunung itu ada penghuninya seperti orang desa segala macam. Ya. Yang sebelum kita berangkat ke atas kita harus pamit dulu, karena tempat-tempat tersebut mungkin ada aturan-aturan yang harus dilaksanakan oleh pendatang. Yuk. Contoh kalau Gunung Masigit, kita datang masuk dari Cilimus, kita tanya dulu orang Cilimus gimana tata krama untuk memasuki tersebut, Oh, ya. supaya kita masuk dalam kategori bersyukur. Karena kalau sembrono ya seperti kita datang ke kampung kalau orang nggak kenal kan lain. Nah, dengan pamit tersebut ada doanya, insya Allah dengan doanya mereka kita akan datang ke gunung itu bakal selamat dan pulangnya juga dapat berkah. Itu diantaranya. Ya, ya. Makanya kita harus mematuhi aturan-aturan yang ada di tempat tersebut, walaupun gunung itu berada di dimanapun. Ya. Itu harus ada tata kramanya, harus dilaksanakan atau dijalankan tata krama yang ada di lingkungan tersebut. Nanya dulu ya ke warga di sekitar gunung sebelum kita naik. Memasuki atau mendaki. Paling tidak ya mungkin dalam setiap wilayah tentu ada adat istiadat, ada aturan, ada hal-hal yang mesti dipatuhi, ada yang dihormati oleh para pendaki, dan jangan melanggar sesuatu yang diyakini oleh warga setempat supaya kita aman lancar dalam melakukan kegiatan pendakian. Terakhir Mang Dan, pesan bagi para pendaki yang mau naik Gunung Masigit seperti apa? Nah, Dan untuk para pendaki yang lainnya. insya Allah kalau tadi kita menjalankan aturan sesuai tata krama yang ada di sini, sekarang sebagian besar seperti warga Cilimus, Cibenah mengetahui sejarah Gunung Masigit, yang memang itu Gunung Masigit identik dengan nama Masigit. Otomatis kalau kita jabarkan, kalau kita renungkan berkaitan langsung dengan leluhur, kita harus menjalankannya niat ibadah ke Gunung Masigit. Kudu niat ibadahnya Karena naik ke Gunung seperti kita Masigit. memasuki masjid. Makanya jauhkanlah dari perkara-perkara yang madarat, yang tidak sesuai dengan aturan agama. Ya, walaupun itu bukan Gunung Masigit, kita ada tata keramanya, apalagi Ya. namanya Gunung Masigit. Insya Allah itu. Terima kasih Mang Dan telah berbagi informasi pengetahuan dengan kita semua. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan bisa mensyukuri atas semua anugerah Allah Tuhan yang Maha Kuasa yang telah diberikan kepada kita semua, termasuk anugerah salah satu ciptaannya gunung yang ada di lingkungan kita. Nuhun sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.